Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorce Datu, NIM 20110036. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban lancar. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, kewajiban jangka panjang. Adalah semua kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi, yang akan dilunasi dengan menggunakan sumber-sumber yang bukan digolongkan sebagai aktiva lancar. Yang kedua, kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang penyelesaiannya harus menggunakan aktiva lancar atau pembentukan kewajiban lancar lainnya. Dilihat dari sudut nilai, kewajiban dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jumlahnya telah pasti, yaitu kewajiban yang jumlah serta statusnya telah dipastikan yang ditentukan dalam perjanjian. Contohnya, utang dagang, wesel bayar, utang bank, utang pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Yang kedua, harus ditaksir, yaitu kewajiban yang masih belum dapat ditentukan. Walaupun demikian, kewajiban sendiri sudah pasti ada. Dalam keadaan demikian, jumlah kewajiban harus ditaksir. Yang termasuk dalam jenis ini yaitu utang beban dan utang pensiun. Adapun jenis-jenis kewajiban lancar yaitu yang pertama, utang dagang. Utang dagang adalah kewajiban lancar yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha normal perusahaan seperti pembelian barang dagang dan jasa yang dibayar secara kredit. Sebagai contoh, pada tanggal 10 Desember 2000 perusahaan A membeli barang dagangan seharga Rp15.000 dengan syarat franko gudang. Barang sudah diterima pada tanggal 31 Desember 2000 dan sudah dimasukkan ke dalam persediaan. Pembelian ini sudah dicatat sebagai utang pada tanggal 31 Desember 2000 walaupun faktur penagihan dari pemasok belum datang. Adapun jurnalnya yaitu pembelian pada utang dagang sebesar Rp15.000. Kemudian yang kedua, utang wesel. Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Wesel dapat digolongkan ke dalam wesel berbunga ataupun wesel tak berbunga. Adapun pencatatannya itu yang pertama, penarikan. Suatu wesel dapat ditarik untuk mengganti utang dagang yang telah jatuh tempo, oleh karena dalam jual beli memang harus diterbitkan wesel atau karena pinjaman yang diberikan. Sebagai contoh, pada tanggal 7 November 2000 PT XYZ menarik wesel tak berbunga berjangka waktu 60 hari sejumlah Rp5.000. Wesel tak berbunga ini ditarik karena pembelian barang dagang kepada PT ABC. Ayat jurnal yang dibuat yaitu pembelian pada utang wesel sebesar Rp5.000. Pada tanggal yang sama, sebuah wesel berbunga 24% berjangka waktu 90 hari sejumlah Rp10.000 ditarik untuk PT PQR guna mengganti utangnya yang telah jatuh tempo. Adapun ayat jurnal yang dibuat yaitu utang dagang pada utang wesel sebesar Rp10.000. Kemudian yang kedua, pembayaran. Pada tanggal 6 Januari 2000B, wesel tak berbunga yang ditarik kepada PT ABC akan jatuh tempo. Apabila pada tanggal ini wesel tersebut dibayar, maka ayat jurnal yang dibuat yaitu utang wesel pada bank sebesar Rp5.000. Pada tanggal 5 Februari 2000B, ganti wesel berbunga yang ditarik untuk PT PQR jatuh tempo. Pembayaran wesel ini serta bunganya sebesar Rp600 akan dicatat sebagai berikut. Utang wesel sebesar Rp10.000, beban bunga sebesar Rp600 pada bank
sebesar 10.600. Kemudian yang ketiga, jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember 2000A, saat perusahaan yang menarik wesel menutup bukunya, akan dibuat jurnal penyesuaian untuk bunga yang terutang dari tanggal 7 November 2000A saat ditariknya wesel sampai dengan 31 Desember 2000A, yaitu 54 hari. Jurnal penyesuaian yang perlu dibuat pada tanggal 31 Desember 2000A atas wesel berbunga yang ditarik untuk PT PQR adalah sebagai berikut. Beban bunga pada bunga masih harus dibayar sebesar 360. Pada tanggal 1 Januari 2000B perlu dibuatkan jurnal balik sebagai berikut, yaitu bunga masih harus dibayar pada beban bunga sebesar 360. Kemudian yang keempat, wesel tak berbayar. Apabila pada saat jatuh tempo perusahaan yang menarik wesel tidak dapat membayar, maka wesel yang bersangkutan harus dipindahkan ke akun utang dagang. Pengecualian bila wesel tersebut diperbaharui. Kadang penerima wesel membebankan biaya administrasi atau tidak terbayarnya wesel dan akan dicatat sebagai beban. Sebagai contoh, wesel bunga yang ditarik PT PQR tidak dapat dibayar dan atas penolakan wesel ini dibebani biaya administrasi sebesar Rp25. Jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Utang wesel sebesar Rp10.000, beban bunga sebesar Rp600, beban lain-lain sebesar Rp25, pada utang dagang sebesar Rp10.625. Kemudian jenis yang ketiga yaitu utang lain-lain. Pertama, utang beban. Pos ini biasa disebut beban masih harus dibayar atau accrual liabilities. Pada saat akan dibuat laporan keuangan, pada umumnya utang beban ini belum dicatat. Hal tersebut disebabkan karena sistem akuntansi yang diterapkan suatu perusahaan belum memungkinkan adanya pencatatan. Contohnya, pembayaran gaji atau upah dan bunga. Oleh karena belum dicatat, maka sebelum laporan keuangan disusun, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian untuk utang beban dengan mendebit akun beban dan mengkredit utang beban. Pada awal periode berikutnya dibuatkan jurnal balik. Utang beban pada umumnya digolongkan ke dalam kewajiban lancar. Terus yang kedua, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka biasanya juga disebut pendapatan masih harus dihasilkan. Tetapi tidak seperti dengan utang yang lain, pendapatan diterima di muka akan dilunasi dengan penyerahan batang atau jasa. Sebagai contoh, pemilik sebuah pusat perbelanjaan yang menyewakan ruangannya kepada orang atau perusahaan lain, anggaplah pada tanggal 1 Juli 2000A, PT Adil Makmur yang memiliki Karet Shopping Plaza menyewakan ruangannya seluas 50 meter persegi kepada toko laris untuk jangka waktu 2 tahun. Uang sewa sebesar Rp15 per meter persegi per bulan harus dilunasi pada saat perjanjian sewa ditandatangani. Jumlah sewa untuk 2 tahun adalah sebesar Rp18.000. Jurnal yang perlu dibuat PT Adil Makmur pada waktu kontrak ditandatangani yaitu bank pada pendapatan diterima di muka sebesar Rp18.000. Pada akhir tahun 31 Desember 2000A, pendapatan sewa yang dihasilkan berjumlah Rp4.500. Sewa dari 1 Juli 31 Desember 2000A. 1 Juli sampai 31 Desember 2000A. Jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa ruangan sebesar Rp4.500. Oleh karena pendapatan diterima di muka mula-mula dicatat sebagai utang,
maka jurnal penyesuaian tersebut tidak perlu dibuatkan jurnal balik. Sebaliknya, apabila pada waktu penandatanganan kontrak jumlah Rp18.000 dicatat dalam akun pendapatan atau pendapatan sewa ruangan, maka jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Pendapatan sewa ruangan pada pendapatan diterima di muka sebesar 13.500. Kemudian yang ketiga, utang pajak. Perusahaan yang melakukan kegiatannya di Indonesia diwajibkan menghitung, memotong dan menyetorkan pajak penghasilan yang dikenakan kepada pegawai atau karyawan atau buruh yang bekerja di dalamnya atas upah atau gaji yang mereka terima. Biasanya terdapat selisih waktu antara saat pajak tersebut harus dihitung dan dipotongkan dengan saat harus disetorkan ke kas negara. Selisih waktu tersebut akan mengakibatkan tumbuhnya utang yang harus dicatat. Di samping itu, kelompok perusahaan tertentu ditunjuk sebagai wajib pungut untuk pajak pertambahan nilai atas pajak penjualan barang mewah, atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan. Bagian terpenting dari utang pajak adalah utang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap laba perusahaan adalah 1 tahun setelah dikurangi dengan angsuran pajak, pembayaran di muka pajak lainnya, serta kredit pajak yang dikenakan. Kemudian yang keempat, utang jaminan. Uang jaminan. Uang jaminan ialah uang yang diterima perusahaan sebagai jaminan aktiva atau kegiatan yang dipercayakan kepada pelanggan. Misalnya, seorang yang membeli minuman dalam botol harus memberikan uang untuk jaminan botol. Uang jaminan akan dikembalikan apabila botolnya dikembalikan. Bagi perusahaan yang menjual minuman dalam botol tersebut, uang yang diterima sebagai jaminan dicatat sebagai debit bank, kredit uang jaminan atau botol. Pada saat aktiva dikembalikan, akun uang jaminan di debit, bank di kredit, pos uang jaminan disajikan sebagai bagian dari kewajiban lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Utang kepada pemegang saham pada umumnya berasal dari pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar setoran modal. Utang kepada perusahaan afiliasi dapat berasal dari pinjaman atau transaksi-transaksi lain, misalnya pembelian barang dan jasa. Utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi dapat merupakan kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang, tergantung pada jangka waktu pengembaliannya. Demikian presentasi saya, terima kasih.